Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Afra Hania Rahimakov, Kamina Tani Viko Putri, Novita Eranio, dan Zakir Hidayat akan mempresentasikan tentang perangkat pembelajaran di Laboratorium IPA Sekolah Dasar. Yang pertama ada Standar Operasional Prosedur atau SOP di Laboratorium IPA SD. Latar belakang. Laboratorium IPA di sekolah merupakan salah satu wahana belajar bagi siswa. Untuk menghasilkan proses belajar yang berkualitas, laboratorium perlu dilengkapi dengan sarana prasarana yang menunjang paling tidak sesuai dengan standar prasarana laboratorium. Dalam hal ini sangat diperlukan adanya SOP khususnya untuk laboratorium IPA untuk sekolah dasar guna membantu atau memberikan acuan prosedur yang harus diikuti oleh guru ataupun staf lainnya yang terlibat dalam penggunaan laboratorium. Tujuan pembuatan SOP yaitu untuk menunjang kelancaran kegiatan penggunaan alat dalam kegiatan praktikum di laboratorium dan menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. Yang kedua yaitu agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi dan memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas atau pegawai terkait. Yang ketiga ada ruang lingkup, yaitu standar operasional prosedur ini diperuntukkan bagi seluruh anggota sekolah dasar, baik kepala laboratorium, staf administrasi laboratorium, laboran, guru, dan terlebih siswa yang terlibat dalam praktikum. Bahan acuannya yaitu tugas dan tanggung jawab. Yang pertama ada kepala laboratorium, yaitu seorang staf edukatif atau fungsional ataupun kepala sekolah yang ditugaskan menjadi pemimpin tertinggi dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di laboratorium. Dua, anggota laboratorium yaitu siswa yang berperan aktif dalam pengelolaan serta pengembangan laboratorium. Tiga, pembimbing praktikum, yaitu guru yang bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan praktikum bagi siswa untuk mata pelajaran IPA. Empat, staf administrasi, yaitu tenaga administratif yang menjalankan fungsi administrasi di laboratorium. 5. Laboran, yaitu staf laboratorium yang membantu pelaksanaan kegiatan dan teknik operasional dalam laboratorium serta mempersiapkan alat. Lalu ada tata tertib yang harus ditaati saat berada di laboratorium, yaitu guru harus melapor kepada laboran minimal 1 hari sebelum menggunakan lab. 2. Siswa sudah hadir 5 menit sebelum praktikum dilakukan. 3. Siswa tidak diperkenankan mencoret-coret meja atau tembok yang ada di ruang lab. 4. Siswa tidak diperkenankan mengambil alat dan bahan praktikum tanpa pengetahuan guru yang mengajar atau laboran. 5. Siswa dan guru harus menggunakan alat-alat yang ada di lab dengan sebaik-baiknya. 6. Siswa yang masuk ke lab ada di bawah pengawasan guru yang mengajar di lab. 7. Siswa dilarang membawa makanan atau minuman ke ruang lab demi menjaga kebersihan lab. 8. Siswa menjaga sikap dan perilaku selama berada di lab. 9. Bagi siswa maupun guru yang ingin meminjam atau mengembalikan alat dan bahan praktikum harus melapor pada laboran. 10. Siswa dan guru harus menjaga keselamatan kerja dan keselamatan alat laboratorium. Prosedur penggunaan serta peminjaman dan pengembalian alat praktikum laboratorium di SD. Sini ada diagram alirnya untuk penggunaan laboratorium. Yang pertama, guru meminta izin kepada staf administrasi laboratorium. Lalu, kepala laboratorium memilih bisa disetujui atau tidak disetujui. Jika tidak disetujui, guru bisa meminta izin kembali kepada staf administrasi. Jika disetujui, guru melakukan kegiatan praktikum dalam laboratorium. Selama menjalankan praktikum, guru menjelaskan cara penggunaan alat kepada siswa saat melaksanakan praktikum. Setelah praktikum selesai, siswa membersihkan alat yang telah digunakan dan mengembalikannya kepada laboran. Lalu, untuk peminjaman dan pengembalian alat, dimulai dari siswa menyerahkan berkas peminjaman alat yang telah ditandatangani oleh guru. Kepala laboratorium memberikan persetujuan dan memo kepada laboran melalui staf administrasi.
Setelah itu, laboran menyiapkan alat sesuai dengan berkas peminjaman. Lalu, guru menjelaskan cara penggunaan alat kepada siswa yang melaksanakan praktikum. Setelah praktikum selesai, guru dan laboran mengecek kembali kondisi alat praktikum. Jika sesuai berarti sudah selesai, dan jika tidak sesuai, siswa tersebut harus mengganti rugi baik dengan uang maupun alat yang dirusaknya. Selanjutnya, kesehatan dan keselamatan kerja K3 Laboratorium IPA. Yang pertama, pengguna laboratorium wajib memakai jas laboratorium dan alas kaki atau sepatu yang tertutup. Yang kedua, pengguna lab dilarang keras merokok, makan, dan minum di dalam ruang lab. Yang ketiga, jangan menggosok-gosok mata atau anggota badan lain dengan tangan yang mungkin sudah terkontaminasi bahan kimia. Yang keempat, bila terjadi kontak dengan bahan-bahan kimia berbahaya, korosif, atau beracun, segera bilas dengan air sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, segera laporkan kepada laboran atau petugas laboratorium. Petunjuk praktikum sifat-sifat cahaya. Identifikasi sifat cahaya melalui percobaan dan pengamatan. Kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 2, perjuangan para pahlawan, pembelajaran ke-1. Kompetensi dasar 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. 4.7 menyajikan laporan hasil pengamatan dan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Indikator 3.7.1 mengidentifikasi sifat cahaya merambat lurus. 3.7.2 mengidentifikasi sifat cahaya menembus benda bening. 3.7.3 mengidentifikasi sifat cahaya dapat dibiaskan. 3.7.5 menyimpulkan sifat-sifat cahaya kaitannya dengan indera penglihatan. Teori cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Benda yang dapat memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Sumber cahaya di tata surya kita yang paling besar adalah matahari. Jarak matahari ke bumi sekitar 149,6 juta kilometer. Meski jauh sekali, tetapi cahaya matahari dapat sampai ke bumi. Padahal ruang angkasa adalah wilayah hampa. Hal ini membuktikan gelombang cahaya dapat merambat tanpa memerlukan medium. Nah, di sini ada alat dan bahan untuk percobaan. Yang pertama ada 3 karton tebal, 1 senter, 1 lilin, isolasi, gelas bening, dan pensil. Nah, ini kegiatan 1, percobaan 1, alat bantunya menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Yang pertama, lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Yang kedua, letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Yang ketiga, perhatikan apa yang terjadi. Lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Kegiatan kedua, percobaan kedua. Alat bantunya menggunakan gelas bening atau kaca, senter atau lampu, atau cahaya matahari. Yang pertama, percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap, dan benda-benda bening dan tetapi berwarna. Yang kedua, letakkan peralatan seperti pada gambar. Ketiga, arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Kegiatan ketiga, percobaan ketiga, alat bantunya dengan gelas bening berisi air bening dan pensil. Yang pertama, percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Yang kedua, amati pensil dari sisi samping luar gelas. Yang ketiga, bagaimana penampakan dan besar pensil disebanding aslinya. Dari 3 percobaan di atas, identifikasi 3 sifat cahaya dan tuliskan keempat sifat cahaya tersebut pada kolom
pada kolom di bawah ini. Selanjutnya adalah penilaian proses dan produk pembelajaran IPA. Yang pertama adalah penilaian proses. Pada saat penilaian proses, ada 3 aspek yang bisa dinilai. Itu yang pertama pada persiapan praktikum, apakah siswa memakai jas laboratorium, apakah siswa membawa perlengkapan praktikum, apakah siswa mengecek terlebih dahulu persiapan alat dan bahan, dan apakah siswa membaca prosedur kerja. Lalu pada saat kegiatan praktikum berlangsung, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu pada saat penggunaan alat dan bahan, apakah siswa mengambil alat dan bahan dengan rapi dan teratur, apakah siswa mengambil dan menggunakan alat dan bahan sesuai kebutuhan, apakah siswa memakai alat dan bahan dengan benar, dan apakah siswa menggunakan alat dan bahan sesuai dengan prosedur. Lalu sikap siswa pada saat praktikum, apakah siswa fokus pada kegiatan praktikum dan aktif dalam melakukan praktikum. Lalu pada saat kegiatan akhir praktikum, dapat dinilai apakah siswa membersihkan peralatan dengan baik, membersihkan meja praktikum, dan mengembalikan alat jika ada yang meminjam ke tempat semula. Lalu penilaian produk pembelajaran IPA, kriteria yang dinilai yang pertama adalah pada saat percobaan sifat cahaya merambat lurus. Jika peletakan karton yang tepat, itu sejajar, sehingga cahaya dapat terlihat, maka skornya adalah 2. Jika peletakan karton yang salah, sehingga cahaya tidak dapat terlihat, maka skornya 1, dan jika siswa tidak melaksanakan percobaan, skornya 0. Lalu pada saat percobaan sifat cahaya menembus benda bening, jika melakukan percobaan sesuai dengan prosedur, maka skornya adalah 2. Melakukan percobaan tidak sesuai dengan prosedur berskor 1, dan jika tidak melakukan percobaan, maka skornya 0. Yang ketiga, percobaan sifat cahaya dapat dibiaskan. Yang pertama, jika melakukan percobaan sesuai dengan prosedur, mendapatkan skor 2. Jika melakukan percobaan tidak sesuai dengan prosedur, mendapatkan skor 1. Dan jika tidak melakukan percobaan, maka skornya 0. Dan yang terakhir, ketika membuat laporan percobaan, jika siswa membuat laporan dengan tepat dan rapi, maka skornya adalah 2. Jika siswa membuat laporan namun kurang lengkap, skornya 1. Dan jika siswa tidak membuat laporan, skornya adalah 0. Penilaiannya adalah nilai sama dengan total skor yang didapat dibagi 8, yaitu skor maksimal dikali 100. Selanjutnya, kit pembelajaran IPA tentang sifat cahaya. Menurut Satria tahun 2015, alat peraga kit IPA adalah kotak yang berisi alat-alat ilmu pengetahuan alam. Seperangkat peralatan ilmu pengetahuan alam tersebut mengarah pada kegiatan yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan kit untuk mempelajari sifat cahaya pada anak kelas 4 sekolah dasar. Yang pertama, ada gelas. Lalu ada pensil. Gelas dan pensil digunakan untuk mengetahui apakah cahaya dapat dibiaskan. Jika kita mengisi gelas dengan air, lalu kita celupkan pensil ke dalamnya, maka kita akan melihat seolah-olah pensilnya menjadi patah. Dengan demikian, kita mempraktekkan sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Selanjutnya, ada karton, isolasi, dan lilin. Kita menggunakan karton, isolasi, dan lilin untuk mengetahui sifat cahaya yang lain, yaitu apakah cahaya dapat merambat lurus. Kita dapat menyusun karton berdiri sejajar, lalu membutuhkan isolasi untuk membantu karton bisa berdiri tegak, melubangi bagian tengahnya, kemudian menyalakan lilin di ujungnya.
Kita harus memastikan cahaya lilin dengan lubang yang ada pada karton sejajar untuk dapat mengetahui cahaya dapat merambat lurus. Selanjutnya, gelas dapat kembali kita gunakan. Dengan bantuan senter, kita bisa membuktikan sifat cahaya yang lain, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan boleh bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman.